Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bareng aku Windy Padmasari, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, kali ini aku bakal ngebahas, sebuah perusahaan gitu ya, ibaratnya. Nah, di sini aku bakal ngebahas soal dewan komisaris, struktur perusahaannya, bagaimana. Nah, aku bakal ngejelasin kayak gimana sih orang yang seharusnya tuh ada di, jabatan tersebut gitu. Oke, selain itu aku juga bakal ngebahas soal strategi dan kebijakan yang ada di internal ataupun eksternal. Nah, di sini aku ambil contoh perusahaan, wedding organizer dan di sini itu nama perusahaannya Insane Wedding gitu. Kenapa sih namanya Insane? Karena Insane ini diambil dari bahasa Italia yang artinya bersama. Kenapa sih kayak bersama gitu? Kalau di bahasa Indonesia ini jadi kayak bersama wedding, kan aneh gitu kan ya, tapi kalau Insame Wedding itu kan keren nih. Nah, kenapa namanya Insame? Karena, dalam sebuah wedding organizer itu kan bekerja sama ya antara, pihak WO sama calon pengantin nih, teman-teman. Terus di sini kita punya tagline namanya, "Percayakan momen indah Anda bersama profesional, bersama Insame," gitu. Nah, kenapa di sini namanya Insame? Karena kita bersama-sama untuk menciptakan wedding dream kalian, terus kita jadikan, kita realisasikan gitu ya. Nah, di sini alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke, kita next. Nah, di sini ngebahas singkat gitu ya. Sebenarnya company ini tuh bergerak di bidang apa dan seperti apa. Tadi sempat, aku singgung kalau company ini bergerak di bidang wedding gitu ya, pernikahan. Insem ini adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pernikahan, bergaya modern klasik gitu, terus hadir dengan para vendor dan staf terbaik yang berpengalaman dalam bidangnya. Jadi ada beberapa WO yang mempunyai, vendor tersendiri kan, kita udah kerja sama, jadi nanti calon pengantin tinggal memilih gitu, ibaratnya, bekerja sama dengan vendor yang kita miliki atau bekerja sama dengan vendor yang dipilih langsung oleh calon pengantin. Terus Insem ini akan mewujudkan pernikahan impian para calon pengantin di Indonesia dengan standar pelayanan terbaik. Filosofi nama Insem berasal dari bahasa Itali yang berarti bersama. Kami yakin bersama Insem, Anda dapat merasakan momen terpenting dalam hidup Anda dalam menjalani kehidupan yang penuh keserasian, bersatu, sehati, sehendak, terikat satu sama lain dengan cinta kasih, saling menghargai, saling membantu, dan saling menjaga dalam momen wedding ini, dalam satu hari ini, gitu. Oke, next kita bakal ngebahas visi dan misi yang dimiliki oleh Insam Wedding ini. Insam memiliki vision menjadi perusahaan yang menciptakan kebahagiaan dalam momen terpenting calon pengantin melalui pernikahannya dengan cara mewujudkan wedding dream calon pengantin ke dunia nyata dalam satu hari. Tuh. Untuk misi yang sendiri, Insam berharap untuk memberikan Insam bisa memberikan, kejujuran, kredibilitas, dan kepercayaan kepada calon pengantin untuk bekerja sama dengan kita. Terus untuk kebahagiaan pelanggan, kami akan merealisasikan pernikahan bersifat pribadi yang menghangatkan hati dan berkesan gitu ya tentunya. Terus, misi yang ketiga, untuk kebahagiaan pelanggan kami akan saling bekerja sama dengan kejujuran hati, serta segera mewujudkan yang terbaik, gitu. Karena satu tadi, kejujuran itu nomor satu, karena di wedding itu ada yang namanya anggaran gitu. Jadi kita akan melakukan sesuatu yang transparan dan jujur. Itu bakal kita bahas di next sih nanti, di bagian strategi. Nah, di sini ada dewan direksi dan komisaris gitu ya. Eee, oke, di sini ada pemegang saham nih yang pertama.
udah nggak asing lah ya pemegang saham itu apa. Nah, pemegang saham ini ada individu lah ya, tapi bisa berjumlah banyak yang memiliki saham atau bagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Nah, pemegang saham memiliki hak untuk menerima dividen serta memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, gitu. Untuk dewan komisaris nih, untuk dewan komisaris ada badan pengawas tertinggi dalam perusahaan. Nah, anggota dewan komisaris ini juga banyak ya, bisa dibilang nggak cuma satu orang. Terus juga ini tuh pekerjaan mereka biasanya itu, lebih ke bagaimana memikirkan strategi untuk perusahaan, kayak gitu, ke depannya akan seperti apa, gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada direktur utama atau biasa kita sebut CEO gitu ya. Nah, direktur utama ini adalah kepala eksekutif tertinggi dalam perusahaan nih. Nah, CEO bertanggung jawab atas kepemilikan keseluruhan perusahaan, mengambil keputusan strategi, dan melaksanakan visi misi perusahaan. Terus ada direktur. Apa sih bedanya sama direktur utama gitu kan ya? Nah, direktur adalah individu yang memiliki tanggung jawab eksekutif tertentu dalam perusahaan nih, teman-teman. Terus direktur dapat bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional. Oke. Terus di sini, direktur memiliki 3 bawahan nih. Yang pertama direktur personalia. Nah, personalia ini tuh kayak lebih ke SDM-nya gitu ya. Nah, ini bertanggung jawab atas kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang ada di perusahaan, terus juga tugasnya tuh merekrut, terus juga melakukan manajemen kinerja, pelatihan, terus kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan SDM gitu lah, atau bisa dibilang lebih ke internal perusahaan. Dan direktur marketing. Kayak, udah tau lah ya marketing itu apa gitu, kayak nah ini tuh direktur marketing bertanggung jawab, atas pengembangan dan implementasi strategi pemasaran, terus pengambilan keputusan untuk strategi-strategi yang akan digunakan ke depannya. Terus tugas, nya itu mengidentifikasi pasar, terus juga pengembangan merek, terus pelaksanaan kampanye pemasaran, dan, lain sebagainya gitu ya. Terus yang ketiga itu direktur keuangan. Tentunya mengatur keuangan yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Nah, tanggung jawabnya ini mencakup perencanaan keuangan, terus pelaporan keuangan, dan pengelolaan resiko keuangan gitu. Oke, kita next. Di sini ada, beberapa struktur nih teman-teman. Kayaknya banyak banget ya struktur yang ada di sini. Nah, struktur yang pertama bukan yang pertama ya, tadi udah sempet aku singgung, 3 jabatan yang ada dalam, eee, 3 jabatan terakhir di bawah direktur. Nah, dari ketiga jabatan ini, di bawahnya itu ada yang namanya general manager, gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau ngebahas sih, soal orang seperti apa sih yang harus menjabat di direktur personalia, direktur marketing, ataupun keuangan. Ini menurut aku pribadi. Jadi dari, pemahaman yang ada gitu ya, menjadi direktur personalia yang berhubungan dengan SDM, tentunya pertama mempunyai, pemahaman terkait SDM. Bagaimana cara yang baik mengelola SDM dan bagaimana, eee, mengatasi kendala-kendala yang ada di internal. Apalagi mengurus banyak karyawan tentunya akan, eee, banyak menimbulkan, prasangka gitu ya, atau menimbulkan masalah gitu. Nah, disitulah tugas seorang direktur personalia. Dia harus paham untuk mengelola SDM yang ada gitu, paham bagaimana strategi yang baik digunakan. Terus juga dia punya problem solving yang baik. Kalau menurut aku pribadi dari semua jabatan pasti, perlu ya yang namanya
problem solving yang baik, bertanggung jawab, terus, di beberapa part, jabatan itu harus memiliki skill leadership, itu pasti. Contohnya bagian direktur, general marketing, sama, eee, bukan general marketing, sorry, general manager sama manager, gitu. Terus, selain itu direktur personal ini harus paham bagaimana mengatasi para SDM-nya, terus juga memahami betul bagaimana karakteristik setiap individu, karena individu memiliki karakteristik yang berbeda. Terus untuk direktur marketing sendiri, karena berhubungan dengan promosi gitu ya, dia harus paham nih strategi-strategi yang digunakan dalam mempromosikan produk dan strategi pemasaran itu kan terus berkembang. Jadi dia harus selalu update bagaimana cara memasarkan produk dengan baik gitu. Dan, melalui apa produk melalui apa, eee, pemasaran itu dilakukan gitu. Jadi dia harus benar-benar paham platform sosial media tentunya, terus dia juga harus melek teknologi dan juga tren yang ada. Ya karena kalau, direktur marketing menutup mata dari kayak tren yang ada, itu pastinya sebenarnya akan ketinggalan sih. Bukan hanya teknologi yang membuat, sebuah perusahaan itu mengalami peninggalan peningkatan gitu ya, tapi, direktur marketing juga perlu memahami ini gitu. Terus direktur keuangan. Gak jauh beda sebenarnya, untuk membahas keuangan sendiri perlu orang yang bertanggung jawab sangat, eee, memahami arti uang, yang pastinya jujur ya. Kalau di direktur keuangan yang paling dijunjung tinggi kayaknya kejujurannya, karena memegang uang yang cukup banyak itu menjadi godaan tersendiri bagi beberapa orang, tuh. Terus juga dia harus melek teknologi karena banyak banget teknologi yang bisa membantu dalam mengatur keuangan. Contohnya, Excel itu kan harus paham ini ya, kayak rumus-rumus Excel-nya gitu. Terus juga dapat menentukan strategi yang bagus yang digunakan, kayak apa nanti digunakan dalam keuangan tersebut. Terus kayak di sini kan tadi dijelasin kan ada pengelolaan resiko keuangan. Nah, dia harus paham nih kalau semisal anggarannya segini untuk tahun ini, kayak cukup nggak gitu. Terus semisal kayak terlalu over, dia resikonya dan penanganannya tuh kayak gimana, dia harus paham. Jadi nggak cuma pengelolaan resiko, tapi harus ada problem solving-nya. Terus ada general manager. Nah, general manager ini tugasnya ngapain sih sebenarnya? Ini nggak jauh beda dari kayak manajer-manajer yang lain ya, tapi ini lebih kayak ke keatasannya. Ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan, operasional yang ada atau jabatan yang di bawahnya. Apalagi jabatan manajer-manajer divisi gitu ya, gitu. Terus juga menetapkan strategi dan memastikan pencapaian target, jadi lebih ke mengawasi bawahan-bawahannya atau staf yang ada di bawahnya. Bersifat lebih ke leader ya, bukan ke pemimpin, karena general manager emang basic-nya bukan pemimpin, bisa aku katakan, tapi lebih ke leader. Terus dia berkoordinasi dengan direktur, di departemen untuk melaksanakan operasional atau kelangsungan, pekerjaan gitu. Terus, ini mengambil keputusan strategi dan mengevaluasi kinerja bisnis, menjalani hubungan dengan pihak eksternal dan pemangku kepentingan, memimpin dan menginspirasi tim manajemennya, kayak gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang kalau general manager ini bukan seorang pemimpin tapi lebih ke leader gitu, karena dia lebih banyak mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan motivasi kepada, staf yang ada di bawahnya. Oke, kita masuk ke staf yang ada di bawahnya, yaitu ada manajer operasional. Nah, di sini tuh ada 3 manajer yang bisa dilihat, kayak ada manajer operasional, marketing, sama administrasi. Dan kenapa bukan manajer keuangan gitu kan? Dan nanti bakal dibahas nih lebih lanjutnya gitu.
Nah, ketiga manajer ini atasannya kan general manager tadi, terus, manajer operasional ini bertugas mengawasi operasional sehari-hari, kayak kinerja karyawan atau staf yang ada di bawahnya sehari-hari. Makanya di sini kayak aku jelasin ada di bawah manajer operasional tuh ada divisi, habis itu ada staf kan. Nah, di sini tugas manajer operasional untuk mengawasi staf-staf yang ada di bawahnya sini, yang ada di divisi-divisi sini kan pasti ada banyak divisi ya. Oke, itu kan pasti ada divisi HR karena operasional tadi berhubungan sama SDM kan. Terus juga ada divisi, eee, kayak supervisor yang ada di lapangan gitu, terus juga ada staff-staff-nya semuanya. Terus juga, ada manajer marketing. Manajer marketing ini tugasnya tuh ngapain sih? Dia tuh mengembangkan dan menangkap strategi sebenarnya nggak jauh beda dari direktur marketing. Tapi kalau direktur marketing itu kan lebih kayak ke dia yang mengambil banyak keputusan gitu kan. Jadi ACC-nya itu berdasarkan direktur marketing gitu. Kalau manajer marketing lebih banyak ke plan, menentukan strategi apa. Nah, dia juga yang memimpin tim pemasaran dalam melaksanakan promosi nih teman-teman. Terus, manajer marketing ini juga mengelola anggaran pemasaran dan mengevaluasi kinerja marketing. Selain itu, menganalisis data pasar dan perilaku konsumen, ini yang paling penting sih ya. Jadi, dari hasil divisi-divisi yang ada di bawah manajer marketing ini, itu pastinya kan memperoleh data kan, data kan bisa berubah setiap waktunya, gitu. Jadi, disitulah manajer marketing mengelola data tersebut, kemudian diajukan kepada general manager, kemudian diajukan kepada direktur marketing. Terus juga manajer marketing ini membangun hubungan dengan mitra bisnis dan juga media. Kan, marketing itu bisa lewat apa aja ya, sosial media ataupun langsung kan. Terus juga merencanakan dan melaksanakan acara pemasaran, gitu. Jadi orang yang cocok di bagian manajer marketing ini menurut aku adalah orang yang, paham akan situasi dan kondisi gitu. Terus dia juga memiliki pemahaman yang baik terhadap strategi pemasarannya, gitu. Terus untuk manajer administrasi. Nah, tadi ya, kenapa bukan manajer keuangan, tapi kenapa manajer administrasi? Karena, manajer administrasi ini mengelola fungsi administrasi dan layanan umum nih. Kayak di saat, mmm, kerja sama gitu ya, sama media, tentunya ini akan collab sama yang namanya, divisi administrasi, atau ini pasti atas persetujuan dari manajer administrasi. Adanya MOU dan lain sebagainya, terus juga tanda tangan kontrak, dan lain sebagainya itu pasti akan melalui administrasi. Nah, itu bakal berhubung juga sih sebenarnya sama direktur keuangan, karena untuk biaya promosi dan lain sebagainya. Terus di sini juga dia merencanakan dan mengawasi tugas administrasi setiap hari, nggak jauh beda ya sama manajer operasional, karena emang kerjanya hampir setiap hari dan kayak berhubungan langsung gitu sama para, apa ya, kayak para vendor atau kayak, istilahnya instansi lain gitu. Jadi bukan ke customer langsung, tapi ke instasinya. Terus juga tapi, di administrasi ini tetap berhubungan sama calon konsumen karena kayak tanda tangan untuk kesepakatan kerja sama sebelum sah gitu pasti lewat administrasi kan. Terus juga di sini menangani, kebutuhan dan fasilitas yang ada, terus mengelola aset perusahaan juga, menyusun dan memonitor anggaran administratif, menyediakan dukungan administratif kepada tim manajemen. Tim manajemennya bisa dibilang, kepada operasional ataupun ke marketing sendiri. Operasional untuk kebutuhan sehari-hari apa sih yang sekiranya perlu di-upgrade di Insam Wedding ini, kayak mejanya kah, properti, jadi lebih
ke situ ya. Terus kalau untuk marketing sendiri, itu lebih ke biaya promosi, terus media promosinya, kerjasamanya, kayak gitu. Nah, di sini ada divisi, ada staff sama ya di bawahnya. Terus selanjutnya ini ada strategi yang dilakukan nih. Yang pertama ada promosi. Nah, di sini tuh promosi digunakan untuk menarik perhatian calon klien kan, dan membangun citra positif, meningkatkan exposure, menarik klien baru, memperkuat citra merek. Nah, itu pokoknya berhubungan deh. Kalau membawa citra positif, itu pastinya akan menarik klien baru kan, terus meningkatkan exposure kalau kita promosi. Nah, setelah kita melakukan promosi, terus setelah exposure kita meningkat, ada klien yang tertarik, terus kayak ada yang deal dan kita punya klien. Nah, itu tuh meningkatkan citra merek kita gitu terhadap, bidang ini. Terus, apa aja sih yang bisa dilakukan dalam promosi? Apa aja sih promosi yang bisa dilakukan gitu ya, itu ada pemasaran digital, melalui program referral juga bisa, terus brosur dan materi promosi cetak juga bisa, workshop dan seminar pernikahan. Nah, ini tuh kayak kalian pernah dengar nggak sih kayak workshop atau pameran pernikahan yang kayak di situ ada booth-booth wedding banyak dan di situ kayak ada menjelaskan package-package-nya, itu salah satu bentuk promosi yang dilakukan, sebuah wedding organizer nih untuk mengenalkan company-nya terutamanya, terus untuk mengenalkan produk-produknya, untuk mengenalkan bagaimana sih, kinerja dari sebuah company wedding tersebut, karena kadang tuh cocok-cocokan kan, kayak sistemnya kayak gimana gitu, sama calon pengantin nanti. Terus, testimoni dan ulasan itu menjadi hal yang kayak udah umum banget dijadikan bahan promosi, itu bahkan menjadi referensi gitu ya. Ini nanti bakal kita bahas di portofolio. Nah, yang kedua, strategi yang kedua itu ada informasi yang valid, itu tuh berhubungan dengan informasi produk-produk atau paket-paket wedding yang dimiliki, ini tuh harus berdasarkan, keaslian gitu ya, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangin, terus juga kalau semisal ada promo, itu promonya itu nggak terlalu yang, mmm, kayak semisal seharusnya promonya 10% tapi ininya dari sales-nya kayak ngasihnya cuma 5% nih, supaya 5%-nya tuh bisa masuk ke kantong dia. Nah, itu kan udah informasi yang nggak valid gitu ya, atau enggak, tadi kan Ilsam ini pengen menciptakan wedding dream calon pengantin dalam 1 hari gitu, yang bersifat hangat dan kayak berkesan. Tapi, eee, di sini juga Insa Wedding kan juga bergerak di bidang kayak wedding modern klasik kan. Tapi, seorang staf nih menjelaskan kalau ternyata dia bisa mewujudkan wedding yang kayak bentuk semi Jepang loh, kayak atau Korea gitu loh. Itu kan kayak sebenarnya nggak bisa ya, karena kayak bukan informasi yang valid gitu. Mungkin bisa diwujudkan tapi itu udah termasuk bukan informasi yang valid gitu. Mungkin kalau ada kombinasi, mungkin bisa, tapi Kak, kalau wedding Japanese full mungkin kan nggak mungkin. Terus yang ketiga, itu ada portofolio. Nah, portofolio ini tadi ya, testimoni dan ulasan ini menjadi, bentuk portofolio dari sebuah company wedding gitu. Dan ini tuh memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membuktikan kredibilitas, kemampuan, dan gaya kerja dari layanan yang ditawarkan. Selain itu, portofolio testimoni tadi menjadi referensi dari pasangan yang telah dilayani sebelumnya. Yang keempat, ada inovasi dan kreatif. Ini kayaknya strategi yang selalu dibutuhkan di setiap company dan nggak akan pernah lungsur gitu ya ibaratnya, karena bakal selalu ada gitu dan terus berganti kan. Nah, ini tuh memberikan ide-ide kreatif dan inovatif dalam perencanaan pernikahan. Selain itu dapat mengikuti tren yang ada dalam industri pernikahan. Kayak tadi, Insam kan bergerak di bidang modern klasik wedding-nya. Jadi kita harus tahu nih kayak model-model atau kayak bentuk dekor wedding yang modern klasik yang terbaru tuh kayak gimana, jadi kayak bisa lebih paham gitu.
Yang terakhir itu ada transparan, dalam merencanakan dan mempersiapkan wedding ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu konsep, anggaran, kolaborasi dengan vendor, sistem perencanaan, dan keinginan calon pengantin. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dan dilakukan secara transparan agar tidak memiliki kesalahpahaman, terlebih ini menyangkut uang dan dream wedding seseorang, gitu. Ya kan? Kenapa? Maka dari itu perlu transparan, karena kan ada anggaran di dalamnya. Kita nggak bisa kayak, memanipulasi RAB yang ada supaya kita untung. Nah, itu udah termasuk salah satu contoh ketidakjujuran dari sebuah company. Maka dari itu, Insem itu menjaga banget nih supaya, transparansi itu terjaga banget gitu, saat kita menghandle sebuah customer. Oke, kita bakal ngebahas soal kebijakan-kebijakan perusahaan. Oke, yang pertama itu ada keserasian. Waduh, keserasian apa nih? Jadi, kita harus cocok sama apa yang diinginkan oleh calon pengantin nih. Kita harus mix and match supaya tidak terjadi miskomunikasi. Oke. Nah, ini tuh kan terkait informasi pelanggan juga, rencana pernikahannya mau kayak gimana, dan, segala sorry sorry. Jadi ada yang namanya kerahasiaan ya, bukan kerahasiaan, macet. Maaf guys. Eee, ya kerahasiaan ini berhubungan sama, ya itu tadi ya, informasi pelanggannya, kayak kontak personnya, terus juga, rencana pernikahannya kayak gimana, terus segala informasi yang bersifat pribadi ibaratnya. Karena kalau kita punya klien artis, terus dia kayak pengen, wedding-nya itu intimate, kan kayak kita harus bener-bener menjaga banget kan, dari segi tanggal yang harus dirahasiakan, rencananya, pernikahannya di mana, kayak gimana, itu kan harus dirahasiakan. Terus yang kedua itu ada etika profesional. Nah, ini kayaknya udah nggak asing gitu ya, kalau di internal, kita itu harus menetapkan standar etika nih, atau, standar perilaku dalam menghadapi, customer gitu ya. Supaya, semua karyawan tuh paham gitu, dan memiliki integritas, kejujuran, dan menghormati hak pelanggan. Jadi kalau ibaratnya kayak meminimalisir terjadinya kesalahpahaman atau cekcok gitu sih antara calon customer sama staff dari kitanya gitu. Terus yang ketiga itu ada kualitas layanan. Ini tuh standar kualitas yang diberikan oleh Insem Wedding kepada calon pengantin nih. Ya termasuk kayak ada perencanaannya, desainnya, pelaksanaan acaranya, dan layanan, purna wedding tersebut, gitu. Terus yang keempat, ada pengelolaan anggaran. Lalu menyediakan panduan tentang cara mengelola anggaran, terus juga, eee, transparansi tadi ya, biayanya, terus juga pemantauan pengeluaran, dan mengkomunikasikan perubahan anggaran. Karena ini nanti berhubungan sama, eee, kebijakan internal selanjutnya. Terus yang selanjutnya itu ada standar keselamatan, karena we never know nanti pada saat kerja ada apa, kita nggak tahu, makanya kita harus menetapkan yang namanya standar keselamatan untuk meminimalisir yang namanya kecelakaan dalam bekerja, gitu. Terus ada manajemen konflik. Nah, ini juga meminimalisir kecelakaan kerja tapi berhubungan langsung dengan calon pengantin, dan menetapkan prosedur untuk menangani konflik-konflik lah ya di antara karyawan dengan pelanggan. Terus juga ini bisa dikategorikan, masuk dalam prosedur pengaduan, terus mediasi, resolusi,
gitu. Jadi, ada yang manajemen konflik ini supaya sekiranya nanti amit-amit ya, kalau ada konflik antara karyawan dengan pelanggan, kita tuh udah paham nih, gimana sih prosedur mediasinya tuh, kayak prosedur pengaduannya tuh kayak gimana, supaya komplainannya tuh bisa diproses. Ya, next, itu ada kebijakan perizinan. Nah, kebijakan perizinan ini, berhubungan dengan pihak eksternal gitu ya. Memastikan, perusahaan itu udah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terus juga terkait berhubungan dengan industri wedding tentunya, kayak pajaknya, terus perizinan gedung, dan lain sebagainya, itu udah benar-benar sah dan emang bisa dijadikan bukti jika nanti terjadi perkara dan lain sebagainya. Terus yang terakhir untuk kebijakan internal itu ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini disediakan, untuk karyawan agar, eee, karyawan itu lebih paham. Jadi gini ya, pelatihan dan pengembangan ini kan ada, bisa dilakukan kayak dalam kurun waktu tertentu supaya meningkatkan skill yang dimiliki oleh para staf yang kita miliki, ya kan. Nah, melalui penilaian kinerja, itu kita bisa melakukan evaluasi nih, jika sekiranya, eee, jika sekiranya karyawan tersebut kurang paham di bagian apa gitu. Jadi kita kayak bisa melakukan pelatihan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh para staf yang kita miliki. Oke, next. Kita bakal ngebahas soal eksternal, kebijakan eksternal. Itu ada kebijakan dalam promosi, terus nah kebijakan dalam promosi ini tuh kayak gimana sih maksudnya? Nah, kebijakan dalam promosi ini kita harus, mmm, memahami betul bagaimana cara bekerjasama dengan orang, apalagi kan ini berhubungan sama poin kedua ya, yaitu kerjasama dengan vendor. Jadi, vendornya tuh, masalah nggak sih kalau kita mempromosikan event-event sebelumnya atau kayak ibaratnya tadi ya testimoni kita yang berhubungan dengan vendor eksternal yang bukan bekerja sama dengan kita. Terus, kerja sama vendor ini kebijakan kerja sama vendor itu diperlukan supaya kalau kita bekerja sama dengan vendor eksternal yang bukan emang vendor yang udah kita kerja sama gitu ya, udah punya kesepakatan gitu atau ibaratnya vendor yang dibawa oleh calon pengantin, itu kita bisa, eee, memiliki bukti atau kayak sekedar MOU lah, ibaratnya gitu. Terus ada manajemen konflik juga, tadi beda-beda sih sebenarnya supaya kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, manajemen konflik ini tentunya kayak, prosedur pengaduan, terus juga gimana cara menangani pengaduan tersebut, terus mengatasi masalahnya, gitu. Nah, ini ada harga dan pembayaran. Menjelaskan secara terperinci kebijakan harga, pembayarannya, terus kebijakan pembatalan jika klien ingin membatalkan, terus juga mencakup persyaratan awal, pembayaran angsuran, dan kebijakan pengembalian dana, yang gitulah ya. Itu juga perlu dilakukan. Oke deh, sekian dan terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini membantu kalian bagaimana sih menerawang kayak, eee, jabatan apa yang cocok di perusahaan yang akan aku bangun gitu ya, atau strategi-strategi yang dilakukan dalam perusahaan kalian. See you guys di next video, bye-bye.